أقبل تعال فالشوق طال. Yang saya hormati kepada Bapak Haji Thohir selaku pemateri pada kajian Ramadan pada sore hari ini, dan yang saya hormati kepada ketua beserta pengurus-pengurus Masjid Nurul Iman yang tidak dapat saya sebutkan nama satu persatu, dan yang saya hormati kepada rekan Diki Rahmat beserta rekan Nita Ernawati selaku pimpinan anak cabang PAJ Umri BPNU Kecamatan Selidor, dan yang saya hormati kepada seluruh tamu undangan dan juga teman-teman panitia yang tidak dapat saya sebutkan nama satu persatu, namun tidak mengurangi rasa hormat saya. Pertama-tama mari kita panjatkan segala puja syukur kita atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala, yang mana Allah lah yang telah memberikan kita nikmat sehat, nikmat sempurna, sehingga kita bersama-sama di sini dapat berkumpul di dalam tempat di dalam masjid yang insyaallah membawa berkah. Amin amin ya rabbal alamin. Dan yang kedua kalinya, salawat dan salam yang kita tetap curahkan kepada junjungan kita baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana dialah yang telah membawa kita, yang telah mengikis kita dari alam jahiliyah, dari alam kegelapan menuju alam yang terang benderang, yakni adanya Islam. Baiklah, untuk mempersingkat waktu kita pada sore hari ini, saya akan menyerahkan sepenuhnya kepada pemateri kita yang luar biasa saat ini. Waktu dan tempat kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Qayyumis samawati wal ardi, mudabbiril khalaiqi ajma'in, wa bayani syara'i'id din bid-dalail qat'iyyati wa wadihatil barahin. Ahmaduhu subhanahu wa ta'ala ala ni'amihi wa as'aluhu al-mazida min fadli wa karami. Asyhadu an la ilaha illallah al-wahidul qahhar wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa habibuhu wa haliluhu afdalul makhluqat. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin khatamin nabiyyin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus shiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wa qala aidan man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghafirallahu ma taqaddama min dhanbihi. Shadaqallahul 'azim wa shadaqa rasulun nabiyul karim, wa nahnu 'ala dzalika minasy syahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Para mukarram wal mukarram, para ustaz, para tokoh agama, tokoh masyarakat, wabil khusus para pengurus takmir Masjid Nurul Iman yang kami hormati, yang kami hormati pula dan yang kami taktimi pula para ustaz, utamanya Bapak Ustaz Arsad dan para ustaz-ustaz yang lain yang tidak bisa kami sebut satu persatu, namun tidak mengurangi rasa hormat kami, Bapak Ibu Haja, Bapak Haji, dan terutama wa 'alal akhas ahina billah, rekan-rekan Ibnu dan IPPNU Kecamatan Seledong yang telah memprakarsai acara hari ini, sore hari ini. Mudah-mudahan
hidayahnya semua kepada kita, sehingga kita tetap melaksanakan kegiatan rutin kita di bulan suci Ramadan, puasa Ramadan dengan hikmah dan penuh dengan kehikmatan, sehingga pada akhirnya kita dapat melaksanakan ujian puasa 1 bulan penuh. Amin ya rabbal alamin. Hadirin hadirat shaimin shaimat rahimakumullah. Pertama dan utama, marilah kita memanjatkan puji dan syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala, di mana Allah Subhanahu wa taala pada hari ini, pada detik ini telah memberikan hidayahnya yang begitu besar kepada kita, sehingga kita dapat berkumpul bermuajahah dalam rangka dalam rangka kajian puasa Ramadan. Ini bukan kajian, dalam rangka silaturahmi sekaligus menunggu ibadah puasa, sekaligus menunggu buka puasa sampai maghrib. Nah, insyaallah tidak sampai maghrib Pak ya. Kita batasi saja nanti sampai jam berapa gitu, tidak terlalu lama, paling 1 jam atau 1 jam lebih sedikit. Insyaallah kita selesaikan acara ini. Jadi acara ini bukan acara terlalu besar Pak, Bapak Ibu sekalian. Acara ini benar-benar diprakarsai oleh anak-anak kita, anak-anak IPNU atau IPPNU. Jadi yang mungkin belum kenal yang namanya IPNU dan IPPNU, mungkin hari ini kita kenalkan. Mudah-mudahan acara ini oleh Allah Subhanahu wa taala dilancarkan dan memberikan manfaat untuk diri kami dan para anggota-anggota atau pengurus-pengurus IPNU dan IPPNU Kecamatan Sedendong. Amin ya rabbal alamin. Salatullah salamuhu, semoga senantiasa terlimpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang tidak henti-hentinya kita semua bersaksi, melafazkan dan mengucapkan kalimat Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina wa maulana Muhammad, dengan harapan mudah-mudahan kelak kita diakui sebagai umatnya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang pada akhirnya kita akan berada di dalam barisan beliau ketika kita berada menuju hadirat Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Shaimin shaimat rahimakumullah. Hari ini kita berkumpul di Masjid Nurul Iman yang penuh dengan khidmah, penuh dengan keberkahan. Karena ini masjid adalah masjid Allah, Baitullah, rumah Allah yang sangat mulia. Kecil menurut kita, tetapi sebenarnya adalah karamah yang luar biasa di muka bumi. Salah satunya karamah adalah masjid-masjid Allah, dimanapun ia, sebesar ataupun sekecil apapun bentuk masjid itu adalah masjid yang kemunyaannya Allah Subhanahu wa taala. Untuk itu, mari kita muliakan masjid itu dengan memperbanyak ibadah di dalamnya, memperbanyak iktikaf di dalamnya, lebih-lebih di bulan Ramadan, lebih-lebih di bulan yang penuh dengan kemuliaan ini. Islam itu mengajarkan kepada kita agar kita semua taat, takwa, takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Dasar Islam itu diajarkan atas 5 sendi kepada kita. Bunil Islam ala khamsin. Islam itu ditegakkan atas 5 perkara. Syahadatu an la ilaha illallah wa anna Muhammadur Rasulullah, yaitu membaca 2 kalimat syahadat, mulai dari asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadur Rasulullah. Kalimat ini wajib kita tunaikan setiap hari minimal 5 kali 1 hari 1 malam, yaitu ketika kita sholat 5 waktu minimal itu. Kalau kita ingin bermaksimal, ingin perbanyak kalimat tersebut, kalimat itu adalah kalimat Rasulullah, kalimat tauhid dan kalimat Rasul yang kemuliaannya tidak bisa diukur dengan kalimat-kalimat yang lain. Karena satu-satunya kalimat, satu kalimat tauhid yang mengesahkan Allah, dan satunya adalah kalimat Rasul yang mengimplementasikan bahwa seorang Rasul yang mulia, yaitu Sayyidina Muhammad SAW
sholat. Islam itu ditegakkan lazimah. Yang kedua yaitu melaksanakan sholat. Sholat 5 waktu. Yang alhamdulillah tadi baru saja kita telah melaksanakan sholat berjamaah sholat asar. Mudah-mudahan ini bagian dan bagian daripada pencapaian ketakwaan kita kepada Allah. Dan mudah-mudahan sholat kita tercatat sebagai amal ibadah kita di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang ketiga, wa ita'is zakat. Zakat itu merupakan pencerminan seorang muslim yang kelak akan bisa dilaksanakan rukun Islam itu, yaitu dengan diantara melaksanakan dan mengeluarkan zakat. Zakat itu tidak hanya zakat fitrah, tapi juga zakat yang menjadi kewajiban kaum muslimin, baik itu zakat fitrah, zakat mal, atau zakat perdagangan, atau zakat-zakat yang lain yang wajib dikeluarkan oleh kaum muslimin yang mampu bagi orang yang mengeluarkannya atau mampu untuk mengeluarkannya. Kemudian wahidul baiti man istata'a ilaihi sabila. Islam itu dikatakan yang mampu yaitu haji ke Baitullah bagi orang yang mampu. Bagi orang yang mampu. Bagaimana yang tidak mampu? Oh, tidak wajib, dikecualikan bagi orang yang tidak mampu. Kemudian yang kelima, wasyarru fi syahri Ramadan, puasa di bulan Ramadan. Inilah yang menjadi tema kita pada sore hari ini. Mari kita sedikit mengingat-ingat yang sebelumnya kami atas nama pribadi mohon maaf kepada para bapak-bapak, utamanya para ustaz, para guru-guru semua. Bukan maksud untuk menggurui, bukan kami duduk di depan ini masalah berpintar, tidak Bapak Ibu, tetapi kami ini bersama anak murid-murid kami bersama-sama belajar. Artinya orang yang mendengar dan mengucapkan selama niatnya untuk menuntut ilmu itu sama kategorinya menuntut ilmu, sama-sama belajar. Yang tidak tahu menjadi tahu, yang tahu insya Allah akan menjadi sempurna pengetahuan dengan duduk bersama, utamanya di dalam masjid. Jadi puasa Ramadan bagian daripada rukun Islam yang harus ditunaikan dan tidak boleh tidak kita tunaikan. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyam. Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kalian semua kutiba alaikumussyam untuk berpuasa. Siap. Kutiba alal ladzina min qablikum, dan diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu, la'allakum tattaqun, agar kalian menjadi takwa. Artinya sebelum ada perintah puasa, artinya ada orang yang sudah melaksanakan puasa. Siapa itu? Umat Nabi sebelum umat Nabi Muhammad SAW. Dari mulai zaman Nabi Nuh, mulai dari zaman Nabi Daud, Nabi Sulaiman, ini mempunyai umat-umat yang sama mempunyai perintah. Hanya saja pelaksanaan puasanya berbeda-beda. Contoh Nabi Daud. Ini sebelum masuk ke materi yang kita bahas sore ini. Contoh Nabi Daud. Nabi Daud itu berpuasa setahun, Pak. Kalau kita hanya sebulan. Puasa hari ini, besok enggak. Puasa besok, lusa enggak. Tidak begitu terus bila. Satu hari ini puasa, besok enggak. Satu hari ini puasa, besok enggak. Itu puasa Nabi Daud. Ternyata puasa itu sudah ada sebelum perintah puasa kepada Nabi kita Nabi Muhammad SAW. Hanya saja syariatnya berbeda. Artinya ayat tersebut tidak hanya diperintahkan kepada kita kaum Nabi Muhammad SAW, kepada Nabi Muhammad SAW, tapi juga diperintahkan kepada umat-umat sebelum Nabi Muhammad SAW. Al-jannatu masqatun ila arba. Rasulullah mengatakan al-jannatu, surga itu rindu, al-jannatu rindu, al-jannatu masqatun ila arba, surga itu rindu kepada 4 golongan. Siapa itu yang 4 golongan? Yang pertama, talil Quran, orang yang ahli baca
Nah, kalau kita membaca Al-Quran dengan tartil dengan biasa, orang yang belajar Al-Quran yang salah-salah saja masih dapat pahala. Apalagi yang baca Al-Qurannya benar, apalagi baca Al-Qurannya fasih, apalagi baca Al-Qurannya betul dengan enak seperti apa disampaikan biasa dilanjutkan oleh Ustaz Hasanuddin. Saya biasa menyimak alhamdulillah yang ahli Al-Quran. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberkahi kita semua dengan bacaannya bagus. Apalagi itu dibaca di bulan Ramadan, ini sangat berpahala. Karena kata Rasulullah Al-Quran, orang yang mendengarkan, orang yang ahli baca Al-Quran itu dirindukan surganya Allah Subhanahu wa taala. Dalil Quran, orang yang dapat dirindukan surganya Allah adalah salah satunya adalah dalil wahid lisan. Yang kedua kata Rasulullah, yang dirindukan surga itu adalah orang yang sering atau tetap menjaga mulutnya, lisannya dari menggibah, dari mengadu domba, dari memfitnah, dari bersumpah palsu. Orang yang selalu bisa dijaga untuk tidak berbuat kejelekan. Dari mulutnya orang dapat keamanan, dari mulutnya orang itu tidak dapat sesuatu yang dapat meresahkan dirinya, tapi dari mulutnya dapat ketenangan, dari mulutnya dia dapat kesempurnaan, bertetangga, berikhtiar, berinteraksi dengan tetangganya, dari mulutnya dia dapat kebaikan, dari mulutnya dia dapat ilmu, dari mulutnya juga mendapat keberkatan ilmu yang dia serap sehingga diimplementasikan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang yang menjaga lisannya dari keburukan, dia menjaga aib orang lain dengan lisannya, tidak menceritakan aib orang lain, itu salah satu yang dirindukan oleh surganya Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita tergolong orang-orang yang menjaga lisan kita. Jadi bulan Ramadan ini dilarang kita untuk berghibah. Bulan Ramadan dilarang kita untuk berbuat sesuatu yang tidak diridhai Allah. Atau bulan Ramadan ini mendidik kita agar kita tidak menjelekkan, menceritakan aib-aib orang lain. Maka begitu juga di bulan-bulan lain. Ini adalah pelajaran untuk kita, pelajaran untuk kita agar kita tidak hanya implementasi ini dilaksanakan di bulan Ramadan, tapi juga diimplementasikan di lain bulan Ramadan, di bulan Syawal, syukur-syukur nantinya di bulan Syawal. Wahai lisan, yang kedua adalah orang yang dirindukan surganya Allah adalah orang yang menjaga lisannya dari hal-hal yang kotor. Kemudian yang ketiga, wal bil jinan, kata Rasulullah. Orang yang jinan itu adalah orang yang kaya, orang yang banyak duitnya, suka memberi orang yang tidak mampu. Syukur-syukur memberi kepada fakir miskin yang setiap harinya mencari rezeki. Orang yang punya rezeki banyak diberikan kepada orang-orang yang tidak mampu, tetangganya yang tidak mampu. Apakah itu makanan? Apakah itu berupa buah-buahan? Apakah uang yang bisa untuk menutupi kekurangan ketidakmampuannya? Ini orang termasuk salah satu orang yang dirindukan oleh surganya Allah Subhanahu wa taala. Jadi sebenarnya Bapak Ibu sekalian, kalau kita ini dikatakan oleh Allah menjadi kaya, punya rezeki, sebenarnya kita itu diberi kesempatan oleh Allah untuk menjadi penghuni surganya Allah. Dengan kekayaan dan harta yang kita miliki itu sebenarnya kita ini diberi kesempatan cepat kalau sedekah, cepat kalau beri orang-orang yang tidak mampu, bantukan kepada fakir dan miskin, bantukan kepada orang-orang anak yatim yang tidak mampu, atau orang-orang jani-jani yang sudah tidak mampu, bantukan kepada mereka. Sebenarnya hanya saja tidak diucapkan berupa lisan, tapi sabda Rasulullah jelas, orang-orang yang membantu kesusahan orang lain, maka Allah akan membantunya kelak dari kesusahan-kesusahan alam akhirat. Barang siapa orang yang membantu kesusahan kaum muslimin, apalagi sesama tetangga, apalagi sesama muslim, maka Allah akan mempermudah urusannya. Ihdinas siratal
istiqomah. Ternyata orang yang puasa aktif, puasa istiqomah di bulan Ramadan ini termasuk orang yang didoakan oleh surga, bermohon kepada Allah, bermunajat kepada Allah untuk menjadi penghuninya. Ya Allah, bersyukurlah kita yang hari ini saya dengan Bapak Ibu sekalian melaksanakan ibadah Ramadan, tujuannya hanya satu, mengharap ridha Allah Subhanahu wa taala. Rahmat, ini kegiatan Ibnu Pak. Ibnu itu ikatan pelajar putra Nahdlatul Ulama, ini anak-anak saya di sini. Organisasi di sekolah pun, baik itu SMA, kalau masalah kuliah itu ada organisasi namanya Ibnu. Kalau yang laki-laki itu disebut Ibnu, Ikatan Pelajar Putra Nahdlatul Ulama. Kalau yang perempuan disebut IPPNU. Ini ada tulisan dan itu sering terlihat. Saya ada foto saya ini. Nggak sadar kan di balik teman anak saya ini semua. Kalau yang perempuan ada foto perempuan itu ketuanya IPPNU, Ikatan Pelajar Putri Nahdlatul Ulama. Dan di Mas Darul Ulum sini kita sudah membuat dua organisasi itu. Tujuan membuat organisasi itu adalah agar anak-anak kita itu terdidik menjadi insan yang dewasa, yang sebelum dia berpikir untuk dirinya sendiri akan dituntun, akan diarahkan untuk berpikir tidak hanya untuk diri sendiri, keluarga, tapi juga untuk masyarakat banyak. Artinya dididik untuk menjadi kepemimpinan, menjadi pemimpin yang siap. Mau jadi RT boleh, mau jadi kepala dusun boleh, mau jadi kepala desa, dewan, bupati, camat dan seterusnya. Jadi di Ibnu itu dididik supaya kita makin dewasa, tidak hanya berpikiran sempit, tetapi berpikiran luas, berpikiran mendalam, yang bagaimana berpikir tidak hanya kita berpikir di dalam rumah tangga kita, tapi berpikir di tetangga kita, sebelah dan sebelah kiri, depan belakang. Di dalam Ibnu dan IPPNU kita mengajar anak kita, lihat orang yang tidak mampu, kalau perlu pertolongan kita tak mampu kredit pakai tenaga. Begitu kita mengajar di Ibnu dan IPPNU. Di situ mengajar anak-anak kita supaya menjadi berjiwa sosial, menjadi peduli. Apakah itu sesama muslim, di non muslim pun apabila tetangga diajarkan supaya tetap berlaku baik, berkata-kata yang baik. Mungkin ini saja barangkali inti daripada integritas dan profesionalitas itu di dalam puasa itu adalah kejujuran, terutama kepada anak-anak saya. Jujur itu integritas di dalam bulan Ramadan. Esensi bulan Ramadannya adalah jujur, kebenaran, keberanian dan kesetiaan katakan keadilan. Ingat anak Ibu dan IPPNU, semua harus benar. Kita beribadah semacam mana pun, buah daripada ilmu itu ada kejujuran. Al-ilmu bila amalin kasajaratin bila samarah. Punya ilmu yang banyak tapi tidak diamalkan. Kejujuran itu maksudnya seperti pohon yang tidak berbuah. Pohonnya tinggi, banyak daunnya, rindang, ketik, tapi tidak ada pohon. Apabila tidak bisa dimanfaatkan. Itu saja yang dapat saya sampaikan kepada para ustaz, para kiai, para tokoh agama, para ibu haji, para ibu hajah. Mohon maaf apabila kata-kata saya ini ada yang menyinggung. Bukan, sekali lagi saya sampaikan, bukan nak menggurui, tapi mari kita bermajelis supaya dan macam ini berniat intikaf di dalam masjid barangkali ada manfaatnya di pertemuan ini. Mudah-mudahan Allah menerima segala amal baik dan yang baik kita, dan kita diberikan kekuatan oleh Allah sampai satu bulan penuh, sampai bulan Syawal kita melaksanakan lebaran. Amin ya rabbal alamin. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih banyak kepada teman-teman yang sangat biasa ini. Terima kasih banyak kepada materi yang luar biasa ini. Mungkin sebelum saya menutup acara pada sore hari ini, saya sebagai moderator atau ketua acara dan segenap panitia acara dari anak-anak Ibnu IPPNU Kecamatan Sintong ini
ingin mengucapkan mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila dari segi sambutan kami, dari segi tata bicara kami masih belum bisa kurang enak di hati para jemaah sekalian, karena kami di sini sama-sama masih belajar dan juga masih ingin dan membutuhkan bimbingan dari para jemaah di sini semuanya. Mungkin hanya dapat sampai sini saja acara kita pada sore hari ini. Acara kita akan ditutup dengan doa oleh Bapak Hasanuddin, dan dari saya pribadi saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Ihdinas shiratal mustaqim wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk mengakhiri acara pertemuan silaturahmi kita pada sore hari ini yang dilaksanakan oleh Ikatan Pelajar Nahdlatul Ulama anak cabang Sedong. Mari kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga apa yang disampaikan oleh Bapak Ustaz Haji Muhammad Akhir tadi dapat kita renungkan, kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari. Mari kita awali dengan membaca surat Al-Fatihah. Ila hadirin Nabi sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa dhurriyyatihi wa ajma'in. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan syakirin hamdan na'imin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukaffir. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Lakal hamdu qabla al-qawl, lakal hamdu ba'da al-qawl, lakal hamdu jalalan daiman abadan. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Salatan tunjina biha minal walad wal taqdirana biha rijal najat Allahumma biha rijal sayyidat Allahumma biha aidat al-wajah wa tuballuha biha qasawat inayat abad al-banas innaka ala syai'in. Allahumma aftah lana Allahumma arina al-haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arina al-batila batila warzuqna ijtinabah. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. اللهم انا نسالك سلامة في الدين والدنيا والاخره وعافية في الجسد وزيادة في العلم وبركة في الرزق وتوبة قبل الموت ورحمة عند الموت ومغفرة بعد الموت. اللهم حرم علينا في شهادة الموت والنجاة من النار وعافية. اللهم بارك القرآن وزد القرآن الحكمة والبيان. بارك اللهم لنا في شهر رمضان. بارك اللهم لنا في شهر رمضان. بارك اللهم لنا في شهر رمضان. ربنا تقبل منا دعانا إنك أنت السميع العليم وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله على سيدنا محمد النبي وعلى آله وصحبه أجمعين. نواه فيها سبحانك اللهم وبحمدك فيها سلام وآخر دعواهم الحمد لله رب العالمين. رمضان 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 يا حبيب رمضان رمضان ليتك دوما